Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang dikenal dengan K3. Kami dari kelompok 12 terdiri dari Rizkyana Safitri, ada Ikhwan Firdaus, ada Melusa Kastini, saya sendiri, dan ada Reza Maulana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mangkunegara tahun 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik secara jasmania atau rohania tenaga kerja yang khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Dasar pemberlakuan K3. Dasar pemberlakuan K3 di sini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, syarat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi sebuah tujuan pemerintah dalam membuat aturan K3. Ada beberapa keberlakuan. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Dan yang keempat, memberi kesempatan atau ke jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Kemudian program keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita kenal dengan K3 adalah yang pertama yaitu mencegah adanya kerugian fisik dan juga finansial baik dari pihak karyawan maupun bagi pihak perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Dan tujuan yang terakhir dari program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu menghemat biaya premi asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfarisi, NIM 1903211001119. Oke, di sini saya akan menjelaskan penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada keadaan tempat lingkungan kerja. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Pembangunan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang kedua ada pengaturan udara. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik, ruang kerja yang kotor, berdebu dan berbau tidak enak, suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Yang ketiga ada pengaturan penerangan, pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat, ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang. Yang keempat ada pemakaian peralatan kerja, pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Yang kelima ada kondisi fisik dan mental pegawai, stamina pegawai yang tidak stabil, emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja yang rendah, dan lain-lain. Oke, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada usaha mencapai keselamatan kerja. Yang pertama ada analisis bahaya pekerjaan atau job hazard analysis. Nah, pada job hazard analysis ini merupakan suatu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Jadi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, melibatkan karyawan. Hal ini sangat penting untuk melibatkan karyawan dalam proses job hazard analysis karena mereka memiliki pemahaman yang unik atas pekerjaannya. Yang kedua, mengulas sejarah kecelakaan sebelumnya.
Yang ketiga, melakukan tinjauan ulang persiapan pekerjaan. Yang keempat, membuat daftar peringkat dan menetapkan prioritas untuk pekerjaan berbahaya. Dan yang kelima, membuat outline langkah-langkah suatu pekerjaan. Dalam usaha mencapai keselamatan kerja yang kedua ada risk management. Risk management yang dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang ketiga ada safety engineer. Engineer memberikan pelatihan dan memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Dan yang terakhir